Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Menjelang sore ini kembali lagi di podcast refleksi mata kuliah pendidikan profesi guru profesional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah yang sangat menarik ya. Mata kuliah tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nanti di sana kita akan mendalami belajar tentang apa sebagai cara pandang kita menjadi calon guru yang profesional. Di sini saya tidak sendiri, akan tetapi ditemani oleh asisten moderator saya, dan perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Rofida Wazatul Ilma, bisa dipanggil Bu Ovi. Untuk asisten moderator saya, Perkenalkan, nama saya Susma Ardi yang akan menemani Bu Ovi ini untuk mengulik kisah dan pengalaman dari narasumber kita pada siang hari ini. baik. Nah, ini siapa ya? Iya. Kita belum kenalan. Belum kenalan. Mungkin teman-teman juga pada bingung ya. Mungkin Ini ada siapa ya? penasaran nih ya. Karena kita setiap refleksi berganti-ganti ya narasumbernya. Nah, kali ini kita akan ditemani orang yang hebat dan orang yang lebih paham tentang filosofi pendidikannya. Karena sudah melalui mata kuliah filosofi. Iya. Cukup keren tentunya ini. Sudah gak sabar ya teman-teman? Marilah kita sambut narasumber kita. Silahkan narasumber kita boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya untuk saya di sini sebagai narasumber terkait materi filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Saya Hanif Aswin yang akan selama 1 jam ke depan akan membersamai moderator di sini menjawab semua pertanyaan, menjawab semua apapun itulah, menjawab pertanyaan dari audiens juga mungkin gitu. Kegelisahan yang kita punyai, kita akan kulik dan dijawab tentunya oleh narasumber kita yaitu Pak Hanif. Mungkin langsung saja ya, atau mungkin perlu jargon dulu, Bu Ovi? Perlu ya? Oh, perlu. Tentunya perlu jargon kita itu ya. Oke, kita mulai jargon kita untuk menumbuhkan semangat para audiens. Oke, boleh Bu Ovi. Biar lebih semangat ini. Kita guru hebat, berpikir dengan kritis, mengaya dengan hati, siap menginspirasi. Oke, baik, sudah jargon tentunya teman-teman juga baik yang ada di sini maupun di rumah sudah mulai terpacu nih semangatnya, nggak sabar untuk mendengarkan kisah dan pengalaman dari Pak Hanif ini sebagai narasumber. Mungkin langsung saja ya, Bu Ovi, ya. kita tanya-tanya dan kulik ini pengalamannya di Pak Hanif. Mungkin sebelum masuk lebih jauh nih terkait pengalaman yang Pak Hanif lalui yaitu tentang filosofi ini, mungkin kita bisa mulai dari gimana setelah mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan ini dari Pak Hanif, kira-kira bisa nggak kalau misal Pak Hanif ini diminta untuk menggambarkan perubahan dari diri Pak Hanif sendiri sebagai calon guru, atau mungkin bisa satu kata maupun satu kalimat yang kira-kira bisa menggambarkan bahwasannya perubahan yang dalam Pak Hanif ini seperti apa? Silahkan Pak Hanif. Mungkin kalau satu kata itu terlalu pendek ya. Kita akan membuat satu kalimat. Saya suka kata itu. Kalau saya harus menggambarkan dalam satu kalimat, mungkin kalimat yang tepat adalah saya belajar bahwa menjadi guru itu bukan tentang menjadi orang yang paling tahu, tapi tentang menjadi orang yang mau terus belajar agar mampu menuntun murid menjadi lebih baik ke depannya. Menarik sekali ya kalimat tersebut ya. Betul, cukup seru ini kayaknya kita kulik bersama ini. Karena dari Pak Hanif sendiri katanya perubahannya gimana caranya kita gak hanya belajar yang paling tahu, tapi juga betul. Menuntun murid dengan Betul. baik.
tarik ke pengalaman belajar ini, sebenarnya apa ya keterkaitan filosofi pendidikannya dari peran kita sebagai calon guru? Oke, langsung saja mungkin saya jawab. Bagi saya sendiri, filosofi pendidikan ini membuat saya menjadi melihat profesi guru itu dari sudut pandang yang lebih luas ya mungkin. Jadi sebelumnya kan mungkin guru ya cuma ngajar. Saya tahunya ya gitu ya, cuma ngajar nilai dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu lebih luas lagi ketika kita kulik lebih dalam terkait materi filosofi ini sendiri. Sebelumnya kan ketika membayangkan menjadi guru itu tadi, gimana caranya kita bisa menguasai materi, bisa menguasai kelas, gitu, terus kemudian bisa menyampaikan materi dengan baik. Namun ternyata setelah saya belajar filosofi pendidikan ini sendiri, saya menyadari bahwa tugas guru tidak berhenti pada Menguasai materi. menyampaikan Materi. pembelajaran saja, pengetahuan atau materi itu tadi. Nah, guru juga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar ya di sini, karena untuk menuntun peserta didik itu tadi serta menghargai proses perkembangan dan membantu mereka mengembangkan potensinya. Jadi saya juga menyadari bahwa guru sendiri itu harus terus belajar, jangan sampai jadi guru itu kita berhenti belajar, karena kan semakin kesini mungkin murid yang akan kita hadapi itu malah lebih beraneka ragam dan mungkin lebih cerdas daripada kita, pengetahuannya lebih luas daripada kita, kan kita nggak tahu karena lintas generasinya ada lah intinya. Berarti istilahnya kita nggak mau kalah dengan perkembangan dan juga generasi yang akan datang, bahwasanya kita juga bisa upgrade. Iya, lebih tepatnya kita membaring mereka sih, bukan nggak mau kalah, tapi lebih ke kita berdampingan. Oke, cukup seru ini ternyata Bu Ovi. Kita kulik ini. Mungkin dari pengalaman Pak Hanif sendiri ya, berarti filosofi pendidikan ini tidak hanya membuat Pak Hanif memikirkan tentang murid, tapi juga Pak Hanif melihat dirinya sebagai seorang guru itu yang seperti apa gitu. Itu mungkin dari Pak Hanif sendiri bagaimana? Ya, itu betul sekali, itu sangat tepat, karena menurut saya sebelum kita ingin membantu murid berkembang, yaitu tadi kita juga harus bersedia melihat dan memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus senantiasa berdampingan dengan murid kita dalam hal mungkin teknologi, pengetahuan dan wawasan gitu. Nah, hal ini penting karena kan kita kan sebagai penuntun mereka, masa kita kalah dari mereka gitu. Kalah dalam mendampingi mereka gitu, malah kita yang nggak tahu, kita yang dikasih tahu sama mereka kan, bukan kita sok pintar atau gimana ya, mungkin kita sering ya belajar dari mereka gitu. Iya, tapi betul. ada kalanya kita ini juga harus tahu walaupun sedikit gitu mungkin ya. Jadi nggak mematikan belajar itu dari mana, dari Betul, siapa, betul. tapi kita juga bisa belajar dari mereka, ya kan, saling terbuka aja terkait. Berarti kan istilahnya Pak Hanif ini juga menekankan bahwasanya yang belajar itu bukan hanya muridnya saja. Betul. Kita juga perlu belajar. Itu kunci dari segala kunci. Ada kalanya juga kita ini menerima refleksi dari teman sejawat ya. Teman sejawat itu penting. Jadi kalau ada masukan dari teman sejawat kita harus menerima. Iya. Dan merefleksikan diri iya, gitu. jadi Kira-kira yang dilakukan teman sejawat ini tuh masukannya bagus atau enggak. Sehingga kita juga bisa menerima atau menampung bahwasanya masukan itu bisa kita lakukan atau kita refleksikan bersama. Iya, cukup nih. Mungkin bisa dilanjut. Jadi tadi kan sudah belajar tentang refleksinya atau apa itu? Ya, ini tentang filosofi pendidikan Jadi, ini. untuk tantangan yang ditemukan Pak Hanif ini ya, selama mempelajari filosofi atau bisa dikaitkan dengan pengalaman belajar atau pengalaman mengajarnya pada saat PPL. Oke, mungkin tantangan Ya, dari tantangan tantangannya. terbesar Pak Hanif untuk melalui itu semua. Oke. Gimana? Mungkin kalau dari tantangan sendiri kan ada banyak ya. Ini
coba saya ambil satu aja yang paling besar bagi saya, yaitu mengubah cara pandang mengenai keberhasilan pembelajaran. Jadi dulu kan pasti kan kita dari yang sebelum-sebelumnya sudah itu saya memahami keberhasilan pembelajaran itu melalui ini saja, hasil akhir saja. Nah, tapi setelah saya mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan ini, saya mengetahui bahwasanya menilai pembelajaran itu keberhasilan pembelajaran itu tidak dari nilai akhir saja, itu dari proses dan juga dari kemampuan serta waktu perkembangan yang berbeda. Setiap murid itu pasti memiliki hal tersebut. Jadi sebagai guru kita juga harus belajar untuk tidak hanya melihat hasil, tapi juga melihat proses yang dilalui murid tersebut. Selain itu, ketika menghadapi murid dengan karakteristik yang beragam atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran, saya sekarang tidak ingin langsung menganggap bahwa masalah tersebut adalah kesalahan murid, karena saya ingin belajar melihat tantangan tersebut sebagai bagian dari proses saya untuk berkembang sebagai seorang guru profesional. Jadi kita lihat prosesnya ya, Kita pada saat lihat prosesnya. pembelajaran itu bagaimana, bukan langsung dari hasil Hasil akhirnya akhir. itu. Oke, berarti dari Pak Anies sendiri bisa dikatakan bahwa tantangan itu bukan hanya bagaimana kita menghadapi murid saja, tapi bagaimana cara kita untuk berpikiran atau mindset kita sebagai guru itu gimana, atau sebagai guru itu yang diubah itu seperti apa Ya, gitu kan ya. mindsetnya kita sebagai guru. Iya, justru itu yang paling penting sih menurut saya, karena kita sebagai calon guru profesional ini perlu mengubah pola pikir dari bagaimana murid bisa mengikuti pembelajaran saya menjadi apa yang saya lakukan agar pembelajaran saya dapat membantu murid untuk berkembang. Itu menarik. Jadi kita ini tadi kan sudah belajar tentang tantangannya ya, dari melihat prosesnya terlebih dahulu, terus mengubah mindset kita sebagai calon guru untuk menghadapi murid-murid pada saat sekarang. Nah, tentu ada konsep atau pemahaman baru nih yang Pak Hanif dapatkan. Konsep apa yang paling penting bagi Pak Hanif pada saat pembelajaran filosofi ini, konsepnya. Konsep yang bisa Oke. dibagikan kepada Ya, teman-teman sekalian. teman-teman kita. Saya sudah sebenarnya dalam pembelajaran filosofi ini ada banyak konsep ya. Ya. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang cukup kuat gitu untuk dijadikan konsep dasar sebagai acuan Kita sebagai sebagai kita guru ya. calon guru profesional. Yang pertama, saya memahami bahwasanya guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang artinya guru itu tidak boleh berhenti belajar hanya karena sudah menjadi seorang pendidik. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh berhenti belajar, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman, kita harus tetap update terhadap info-info terbaru tentunya. Jadi kita tidak cukup dari kuliah kita saja yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Jadi kita juga harus memahami apa yang mereka lalui gitu, apa yang murid kita lewati, apa yang murid kita lihat sehari-hari. Ada proses perkembangannya ya. Iya, yang kedua itu saya memahami bahwa peserta didik itu mempunyai kemampuan dan proses perkembangan yang berbeda. Jadi ternyata setelah saya belajar filosofi pendidikan ini, setiap murid itu pasti memiliki kemampuan dan proses perkembangan yang berbeda. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tentu lahir di rahim yang berbeda ya. Jadi itu mungkin bisa dibilang takdir, tapi itu tidak selamanya takdir yang tidak bisa diubah, bukan. Tapi yang bisa kita terus kembangkan, kita gali, mungkin potensi anak ini berbeda dengan anak ini dan lain sebagainya gitu ya. Atau gaya belajarnya kan berbeda. Gaya belajarnya juga Kadang berbeda. anak kembar aja meskipun wajahnya kembar tapi
keinginan atau gayanya juga Iya, berbeda. sifatnya juga Iya. berbeda mungkin. Apalagi yang berbeda-beda wajah. Ah. Ini. Apalagi kita hidup di mana di negara Indonesia ini yang dikatakan cukup berbeda-beda. Iya, betul. Tetapi tetap Satu juga. Waduh. Cukup unik. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran itu harus menciptakan suasana yang manusiawi ya. Jadi murid itu perlu diberikan ruang untuk bertanya, berpendapat, dan mencoba. Bahkan melakukan kesalahan sekalipun itu perlu, karena murid ketika tidak mengalami suatu kegagalan, dia tahunya cuma berhasil. Ini nanti akan kesusahan ketika menghadapi realita kehidupan di masa yang akan datang. Iya. hanya dari kecil merasa dia Menang Nah. gitu, merasa dia benar, merasa dia nggak pernah salah. Oke, cukup seru ternyata ini kelihatannya dari penjelasan Pak Anif ini. Mungkin dari teman-teman audiens masih semangat? masih Masih. Masih ya. gini. Aduh. Kadang kita lihat filosofi, ternyata kayak mumet teori atau materi, tetapi pada saat mendengarkan podcast ini ternyata banyak yang kita ambil ya dari materi atau mata kuliah filosofi ini. Betul. Mungkin teman-teman mau jargon lagi biar semangat? Oke, kita jargon lagi kali ya. Kita guru hebat. Berpikir dengan kritis, mengajar dengan hati, siap menginspirasi. Oke. Lihat semangat. Nah, setelah kita belajar konsep-konsep yang sudah kita lalui tadi, saya ingin bertanya mengenai pemahaman atau perubahan dari Pak Hanif ini selama mengikuti atau selama belajar mata kuliah filosofi pendidikan ini. Perubahannya apa sebelum mempelajari mata kuliah ini dan sesudahnya? Jadi baik, jadi dalam perubahan ini saya bagi itu dalam 3 bagian, yaitu diriku, muridku, dan sekolahku. Di situ saya merasa bahwasanya untuk diri saya itu saya ingin membangun sebuah kebiasaan refleksi setelah pembelajaran dan menerapkan growth mindset. Wow. Ketika menghadapi kesulitan, saya ingin melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Itu yang pertama ya, untuk diri saya dulu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu untuk murid saya, muridku. Saya ingin menciptakan suasana belajar yang lebih manusiawi, serta ingin memberikan ruang kepada murid untuk berpendapat, bertanya, mencoba, dan memberikan apresiasi terhadap usaha mereka. Saya juga tidak ingin hanya berfokus pada nilai akhir saja. Kemudian yang terakhir untuk sekolah saya ingin membangun komunikasi yang baik dengan rekan guru serta warga sekolah. Hal ini menciptakan budaya sekolah yang positif, karena menurut saya pendidikan karakter itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu guru, tetapi membutuhkan budaya bersama dalam satu lingkungan sekolah tersebut. Iya. Tadi saya menarik yang untuk muridku itu memberi apresiasi ya. Meskipun apresiasi itu bukan berupa reward atau hadiah. Nah, ini juga penting untuk murid itu memberi kata hebat atau pintar, itu juga mereka sudah senang. Tidak perlu bintang untuk menyala. Nah, itu Tidak perlu kadang bintang. kebanyakan kita juga tidak Iya. baik ya. Karena nanti orangnya yang redup ya. Nah, Karena itu itu. bintangnya tadi. Boleh. Iya, jadi apresiasi itu sangat penting. Kemudian saya tadi kan sudah konsepnya, perubahan, tantangan, keterkaitan dalam pembelajaran filosofi ini. Udah disepil Iya. dikit-dikit ya tadi terkait diriku, sekolah, Iya. atau yang terakhir juga muridku tadi ya. Nah, Mungkin dari Pak Anif sendiri ini sekarang kita masuk pasti Pak Anif ini juga sudah dituangkan ke dalam aktivitas yang Iya. mungkin kita kulik ya. iya. Terkait tadi yang disepil tipis-tipis kan, diriku, muridku, dan sekolahku itu kira-kira dari Pak Anif sendiri itu gimana terkait apa yang harus kita
bahas lihat ya, kita bahas, kita apa kulik. yang Nah, kita sampaikan seperti apa? kepada audiens. Oke, jadi tadi kan saya sudah menyinggung sedikit ya terkait apa artefak saya, mungkin tidak secara tersurat gitu ya, Ya. tersirat gitu aja ya. Jadi artefak yang saya pilih itu berjudul yang akan aku lakukan untuk diriku, muridku, dan sekolahku. Kenapa memilih artefak ini? Karena saya merasa bahwasanya artefak tersebut yang paling menggambarkan bagaimana pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan ini, serta menjadikan komitmen dan aksi nyata sebagai calon guru profesional. Baik, dari bisa dijelaskan terkait bagaimana artefak tadi yang dikatakan oleh Pak Anif sendiri terkait diriku, muridku, dan sekolahku, supaya kita juga bisa tahu nih bagaimana Alasannya. betul bagaimana Ada diriku, muridku, gitu. Oke, jadi kalau menurut saya ya, simpelnya kan peran guru kan tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri Ya. atau hanya berkaitan dengan murid. Ada pihak lain yang dilibatkan, yaitu sekolah dan warga sekitar sekolah yang pastinya setiap hari berinteraksi dengan kita gitu, ikut andil dalam setiap kegiatan di dalam pelajaran gitu kan. Jadi pertama itu saya harus memperbaiki diri saya sebagai pendidik. Yang kedua, saya harus memikirkan bagaimana sih saya memperlakukan dan menuntun murid saya. Kemudian yang ketiga, saya juga merupakan bagian dari lingkungan sekolah tersebut. Sehingga saya memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun budaya pendidikan yang positif. Jadi ketiganya ini tuh saling berkaitan ya. Jadi tidak boleh satu-satu atau tidak boleh salah satu saja dipilih, tapi harus bergandengan satu-satuan karena dalam lingkungan sekolah. Kalau muridku saja tidak boleh. Tidak boleh. kita juga bisa melihat bagaimana nasib dari diri sendiri dan juga sekolahnya, Iya, supaya mereka juga bisa berkembang secara bersama-sama. betul. Kalau melihat kembali seluruh proses pembelajaran yang sudah dilalui Pak Hanif, pembelajaran mata kuliah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai dan belajar tentang artefak-artefak tadi, apa perubahan yang paling besar dari Pak Hanif sebagai calon guru ini? Oke. Tentu saja perubahan saya yang paling besar itu adalah cara saya memandang profesi sebagai guru ya. Jadi kan saya semakin memahami bahwasanya menjadi guru bukan sekedar menjalankan pekerjaan melalui sekolah itu tadi ya, melalui pembelajaran itu tadi, tapi guru juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensinya. Saya juga menyadari bahwasanya pendidikan yang baik itu bukan hanya menghasilkan murid yang pintar secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki karakter, kesadaran, kepedulian terhadap sesama mereka. Jadi bukan hanya bukan menciptakan, menghasilkan yang pintar, tapi juga berkarakter, kemudian memiliki kepedulian atau kesadaran terhadap sesama. Oke, baik. Sebelum mengakhiri podcast ini, mungkin ada audiens yang ingin bertanya kepada Pak Hanif terkait mata kuliah filosofi ini. Baik, Mbak Putri. Ya. Oke, terima kasih sudah memperbolehkan untuk bertanya. Dari Bapak Hanif tadi kan sudah memaparkan atau menjelaskan tentang artefak aksi nyatanya yang dijelaskan. Nah, di dalam artefak tersebut kan Pak Hanif kan berkomitmen untuk membiasakan merefleksi setelah mengajar. Nah, namun di kenyataan di sekolah itu kan tugas guru kan pastinya tidak hanya mengajar ya, pasti ada tambahan kegiatan atau tugas. Nah, untuk kita sebagai calon guru itu untuk agar konsisten merefleksikan setelah mengajar itu agar konsisten dan tidak
terabaikan atau terlupakan itu bagaimana ya? Mungkin Pak Hanif ada cara-cara aja gitu. Oke, Terima kasih. baik, karena ini langsung saya jawab ya. Boleh. Pak Hanif. Silakan. Atau mau 5 pertanyaan juga. Nah, karena tadi kan berkaitan dengan refleksi ya, mungkin. Jadi untuk saya gimana caranya untuk tetap konsisten melakukan refleksi itu tadi, itu yang pertama saya harus menyadari dulu bahwasanya kita itu kan pasti akan terus-menerus belajar dan berkembang. Karena itu tadi menjadi dasar kita untuk selalu melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan, bukan hanya dalam pembelajaran saja ya, tapi di luar itu kita sebagai manusia juga harus terus merefleksikan diri terhadap apa yang kita lalui selama ini. Untuk menjaga konsistensi itu tadi, kita harus terus ingat bahwasanya sebagai guru kita tidak hanya menjadi sosok yang serba tahu, tapi harus terus belajar hingga akhir hayat. Ini terus. Gimana Mbak Putri? Ya, oke baik. Oke. Baik, sebelum kita akhiri podcast ini, ya, mungkin Pak Hanif ada satu pesan untuk teman-teman kita sebagai calon guru profesional dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Jadi pesan saya kali ini cukup sederhana ya mungkin. Jadi menurut saya kita tidak perlu menunggu menjadi guru yang sempurna untuk mulai menjadi guru yang baik. Yang lebih penting ya kita mau terus belajar, terus berefleksi dan terus memperbaiki diri, karena pada akhirnya guru yang baik itu bukanlah guru yang benar, tapi guru yang mau terus belajar serta memperbaiki diri sendiri. Dan bagi saya pribadi, 3 hal yang ingin terus saya pegang adalah memperbaiki diriku, menghargai muridku, dan berkontribusi untuk sekolahku. Karena menjadi pendidik bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menuntut. Oke, cukup menarik. Boleh tepuk tangan untuk Pak Hanif ini. Jadi luar biasa. Mungkin kita bisa simpulkan bahwasannya pembelajaran dari pelajaran filosofi ini itu bukan hanya memberikan pengetahuan tentang pendidikan, tetapi juga mengajak kita untuk merefleksikan siapa diri kita ini yang sebenarnya, calon guru dan guru seperti apa yang akan kita inginkan nantinya. Itu tergantung dari bagaimana kita untuk terus belajar tanpa harus melihat belajar dari mana, belajar dari siapa, karena pembelajaran bisa dari mana saja. Mungkin itu mungkin dari itu Oke, mungkin dari saya cukup, dari teman-teman audiens juga cukup, karena Pak Hanif ini sangat sibuk dan habis ini Pak Hanif juga akan lanjut ke Misi pengajian. Ya, kan sekarang mulai nabi ya. Betul. Oke, Pak Hanif. Oke. Ini Pak Yai. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya selaku asisten moderator Susma Aldi dan Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.